Selamat sore Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan wawancara. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi tugas modul 3.1 dalam program Guru Penggerak, yaitu terkait dengan nilai-nilai pengambilan keputusan, nilai-nilai universal sebagai seorang pemimpin. Nah, Bapak selaku kepala sekolah tentunya sudah sering sekali melakukan pengambilan keputusan, di mana Bapak dihadapkan pada karakter teman yang bervariasi dan ada kalanya bertentangan, sehingga di sini menimbulkan dilema, mengarah pada dilema etika dan juga bujukan moral. Bapak bisa mengidentifikasikan yang mana termasuk dilema etika dan juga bujukan moral. Yang pertama berkaitan dengan dilema etika. Ya. Dilema etika, sepemahaman saya ya, berarti dia secara klasifikasi dia masuk ke sebuah konten atau permasalahan yang bernilai benar-benar punya kesetaraan penilaian terhadap kebenarannya. Kalau yang bujukan moral ya itu sebuah permasalahan atau sebuah konteks di mana dia bermakna atau bernilai benar salah. Itu sih kalau identifikasinya. Baik Bapak, jadi kalau yang bujukan moral itu ada posisi benar-benar, sedangkan kalau dilema etikanya itu ada posisi salah dan juga benar. Nah, bagaimana Bapak menjalankan keputusan yang sudah diambil? Ini terkait dengan dilema etika Bapak. Menjalankan keputusannya, dalam menjalankan keputusan sudah pasti kan ada teknokratisnya ya, ada jenjang, ada kebetulan saya di posisi kepala sekolah ada perpanjangan tangan juga, tergantung keputusan yang kita ambil masuknya ke spesimen yang mana, entah itu ke kurikulum, ke kesiswaan, jadi tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang memang membidangi ya. Kemudian itu nanti disosialisasikan, kemudian ya seperti biasa aturan dijalankan atau sebuah keputusan dijalankan. Ya, jadi Bapak dalam menjalankan itu selalu berkolaborasi dengan warga sekolah Pak ya. Nah Bapak, apa saja Pak langkah-langkah yang ditempuh dalam pengambilan keputusan Pak? Ya kalau berbicara dalam pengambilan keputusan ini sebuah proses yang sangat kompleks ya. Kalau menurut saya, dimana kita harus screening kondisi awalnya seperti apa. Ya, datanya kita kumpulkan, data yang benar-benar real ya, faktanya seperti apa, valid datanya seperti apa. Kemudian dari data yang sudah kita punya, kita baru bisa melakukan sebuah pengolahan data yang kita punya kita olah, sehingga dari sana muncul nilai-nilai kemungkinan, muncul nanti arah kebijakan seperti apa, sehingga bisa kita rangkum atau bisa kita kemas menjadi sebuah keputusan. Ya, jadi mengawali dengan menganalisis data Pak ya. Nah kemudian Bapak bisa menjelaskan cara yang efektif dalam pengambilan keputusan Pak. Cara yang efektif ya? Iya. Cara yang paling efektif kalau menurut saya adalah dengan memahami konteks ya, memahami konteks permasalahan dengan kayanya informasi yang kita punya itu kalau menurut saya sangat berpengaruh ya. Semakin banyak serapan informasi, semakin banyak data faktual yang kita punya, maka itu akan berpengaruh besar terhadap gimana efektifnya seseorang dalam mengambil keputusan. Ya, jadi Bapak di sini memahami konteks, kemudian dari masukan-masukan yang diberikan, apa saja tantangan yang Bapak hadapi di sini Pak? Tantangan? Ya. Dalam hal keputusan mungkin. Ya, kalau tantangan sudah pasti sangat banyak ya. Apalagi ini kita harus membuat sebuah keputusan untuk mengambil kebijakan untuk orang banyak. Pastinya setiap orang dengan kepala yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dengan besarnya kemungkinan multitafsir dari setiap orang, sehingga yang paling menjadi tantangan adalah menyelaraskan semua ini. Meskipun tidak semua sependapat, tapi bagaimana kita ubah menjadi semuanya sepakat dengan hal tersebut. Di sana mungkin yang paling sulit ya dalam pengambilan keputusan atau kendala yang paling besar.
Jadi bagaimana Bapak menyelaraskan ya pemahaman teman-teman, kemudian bagaimana benar-benar keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kepentingan orang banyak, sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Nah kemudian Bapak, kita kan mengenal 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Ada prinsip yang berpikir di hasil akhir, kemudian ada yang berdasarkan peraturan dan juga berdasarkan kepedulian. Nah dalam hal pengambilan keputusan Pak, yang mana paling sering Bapak terapkan? Yang paling sering ya? Iya Pak. Yang dominan kalau di sisi saya sih yang dari sisi peraturan ya. Kenapa seperti itu? Bukan menganaktirikan 2 komplement yang lain lagi ya. Artinya karena kita bergeraknya itu kan di lembaga pendidikan, di lembaga formal yang sudah pasti punya aturan. Jadi yang paling utama itu dari sisi aturan juga yang pertama kita lihat, kita telaah. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya adanya kolaborasi, artinya kita kaji secara aturan, tapi juga kita refleksi dari hasilnya seperti apa. Kemudian kita tidak bisa juga semata-mata mengesampingkan sisi kepedulian di dalamnya. Ya. Jadi yang paling sering itu adalah peraturan. Tapi selalu berkolaborasi antara ketiga-tiganya, tergantung konteks permasalahannya yang dihadapi Pak. Bisa Bapak berikan satu contoh ya pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Pak? Pengambilan keputusan ya? Iya. Contoh kasusnya Pak? Contoh kasusnya ya? Kalau contoh kasus sih mungkin kita yang ngambil yang paling dekat dengan kita ya, yang kehidupan di sekolah ya. Misalkan kita punya seorang guru pengajar ya, katakan guru mapel A seperti itu, yang seharusnya beliau harus memenuhi tugasnya di kelas sesuai dengan jadwalnya kan, seharusnya seperti itu. Cuman karena kondisi tertentu ya, kita juga tidak bisa mengesampingkan kehidupan masyarakat ya. Mungkin kebetulan di rumahnya ada upacara agama seperti apa, sehingga beliau itu berhalangan untuk hadir di sekolah untuk menemani siswa belajar. Itu menurut saya contoh yang paling sering saya temui berkaitan dengan dilema etika yang ada di sekolah ya. Mungkin seperti itu. Nah Bapak, sangat menarik, mungkin Bapak bisa memberikan satu contoh kasus yang terkait dengan bujukan moral Pak, yang Bapak alami dalam pengambilan keputusannya Pak. Bujukan moral? Ya. Ini sangat dilematis sebenarnya ya. Yeah. Kalau menurut saya ya permasalahan ini dan sangat kompleks sekali. Misalkan seperti saya di sini ya, kebetulan kita di bawah naungan yayasan ya. Nah, yayasan sudah barang tentu punya role-nya tersendiri, dia punya aturan tersendiri yang dimana kita secara teknis harus melaksanakan tugas berdasarkan aturan tersebut. Ya. Misalkan masalah besarnya honorarium ya, honorarium kepada pendidik, tenaga pendidik begitu, yang kadang kalau kita lihat di sisi relevansinya ya, artinya di sisi yang sekarang ya, di sisi ekonomi yang sekarang, kadang kita melihat hal tersebut mungkin kurang sesuai dengan kondisi teman-teman. Artinya banyak teman juga di kondisi saat ini membutuhkan sumbangan ekonomi lebih ya, artinya penghasilan yang lebih, sehingga kita tuntut kinerja dari itu, meskipun nanti secara pemberian honorariumnya tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam aturan yang baku ya, tapi kita punya analisa, si A ini kinerjanya seperti ini, yang kita tuntut seperti ini, beliau memenuhi ini, sehingga mohon maaf saya tidak sesuai dengan ini, tapi berdasarkan analisa. Ya, tapi sebelum Bapak mengambil keputusan seperti itu, pastinya Bapak sudah berkolaborasi dengan teman, bagaimana memberikan argumen seperti ini. Jadi Bapak sebelum mengambil keputusan, apakah Bapak memerlukan bantuan orang lain dalam menyikapi sebuah permasalahan, Pak? Pastinya ya, pastinya. Karena tidak menuntut kemungkinan ya, dari sisi manusiawinya saya juga. Kadang mungkin kita melihat permasalahan dengan sudut pandang yang terlalu subjektif ya, mungkin siapa tahu kebetulan siswanya adalah keponakan saya begitu. Takutnya kalau saya saya ambil keputusan dengan sendiri, takutnya saya jadinya terlalu subjektif, mengesampingkan sisi-sisi objektivitas sebuah keputusan.
keputusan. Sehingga sudah barang tentu saya butuh sumbangsih ide, pemikiran, sumbangsih pendapat, kritik saran dari teman-teman sih. Tergantung dari permasalahan. Tergantung permasalahan ya. Jadi seandainya cukup dengan waka saja, disesuaikan dengan waka, ya konteks daripada permasalahan yang dialami. Nah Bapak, pastinya Bapak juga memperhatikan unsur-unsur dalam pengambilan keputusan, baik itu berpusat pada peserta didik, kemudian mengandung nilai-nilai universalnya dan juga bertanggung jawab. Nah di sini terkait dengan komitmen Pak bertanggung jawab. Mungkin saja setelah pengambilan keputusan itu dilaksanakan, hasilnya tidak sesuai dengan harapan Bapak. Nah, bisakah Bapak menceritakan apa yang Bapak lakukan jika situasi itu terjadi? Oke. Berarti ketika keputusan yang diambil tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita petakan di awal ya. Mungkin ini lebih ke gini sih, ke keterbukaan dalam artian kita di awal juga dalam pengambilan keputusan tersebut ya, kecuali hal-hal khusus ya, pengambilan keputusan tersebut berdasarkan mufakat pastinya, berdasarkan diskusi, dan dimana keputusan ini kita jalankan dengan harapan hasilnya adalah si B ini gitu. Tapi ketika direalisasikan ternyata hasilnya adalah C seperti itu. Di sini yang kami selalu coba lakukan adalah tidak pernah berhenti untuk melakukan evaluasi. Yang pertama evaluasi ya. Mungkin kita run sebuah keputusan, kita lihat di bawah seperti apa kondisinya. Kita lihat efektivitasnya sejauh mana ya. Efektivitasnya sejauh mana. Kemudian ya yang pastinya berbenah ya. Kalau perlu tambal sulam kita tambal sulam, kalau memang ada yang perlu kita kurangi, perlu kita tingkatkan. Di sini Bapak berarti terbuka dalam melaksanakannya, kemudian melakukan evaluasi dan juga merefleksinya, Pak ya. Ya bagus sekali Bapak. Nah, kira-kira Bapak apa yang bisa kita petik dalam kegiatan wawancara ini Bapak? Oke, kalau menurut saya yang bisa kita ambil ya, yang menjadi hikmah sangat bagus sekali sebenarnya, termasuk buat saya sendiri, saya pribadi. Dimana dalam setiap pengambilan keputusan, yang pertama kita tidak boleh melupakan sisi aturannya, kemudian kita juga tidak bisa melupakan sisi kepedulian di dalamnya, dan jangan pernah lupa melihat hasilnya ya sebagai bahan evaluasi, bahan refleksi. Kemudian keterbukaan di dalamnya, keterbukaan melibatkan banyak sisi, banyak komponen, dengan harapan apapun keputusan tersebut yang kita ambil bermanfaat untuk orang banyak ya, tidak cuma menguntungkan 1-2 orang saja. Itu sih. Luar biasa Bapak. Jadi banyak pelajaran yang saya dapatkan dalam kegiatan kali ini. Jadi ini akan saya jadikan sebagai bahan referensi jikalau saya menghadapi permasalahan yang sama Bapak. Jadi terima kasih kembali lagi Bapak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi tugas yaitu 3.1 demonstrasi kontekstual dalam kegiatan guru penggerak, yaitu dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah Bapak selaku kepala sekolah pastinya sudah sering melakukan pengambilan keputusan. Nah di sini Bapak pasti dihadapkan pada kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan ada kalanya akan mengalami dilema. Nah merujuk pada ini akan menimbulkan dilema etika maupun rujukan Bapak. Saya minta mungkin Bapak bisa menjelaskan apa identifikasi dari dilema etika dengan dilema rujukan moral. Iya. Kalau dalam pengambilan sebuah keputusan, termasuk dalam analisis kasus-kasus yang kita dapati kan sering kita ada istilahnya dilema etika. Kalau dilema etika itu kan kita mengambil sebuah keputusan yang mungkin bisa dibilang keputusan yang sama-sama benar gitu ya. Sedangkan membujukan moral itu kan tidak pasti adalah benar dan salah gitu. Mungkin itu yang saya. Iya Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak mau menganalisis, jadi rujukan moral itu terkait dengan kondisi benar salah, sedangkan kalau dilema etika itu adalah kondisi antara benar dengan benar. Nah kemudian kalau dilema etika, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan? Yang pertama mungkin bisa kita lakukan adalah melakukan penilaian atau mengidentifikasi ya. Jadi menilai
baik itu dari segi etikanya, sopan santun, apakah mungkin sosialnya gitu ya. Jadi banyak yang mungkin menjadi pertimbangan. Jadi diidentifikasi dulu. Kemudian setelah diidentifikasi kita kan bisa mungkin mengelompok, ya, dikelompokkan untuk bisa kita buat pertimbangan berkaitan dengan mana yang terbaik dari yang benar ini gitu ya istilahnya kan. Karena dalam dilema etika itu kan kita dihadapkan pada dua kasus atau dua permasalahan yang sama-sama benar ya. Anggaplah seperti kita zaman dulu mungkin memilih pasangan kan seperti itu. Ada dilema kan ini. Kita ada dua cewek yang sama, seperti itulah contohnya gitu. Jadi identifikasi, kemudian dampaknya seperti apa, kemudian solusi yang mungkin mana yang lebih baik, mana yang terbaik, sehingga menjadi sebuah keputusan yang baik gitu. Nah sekarang cara efektifnya itu yang bagaimana Bapak? Yang paling efektif? Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita kan melakukan analisis dulu, kemudian menganalisis, kemudian menilai, melakukan penilaian, kemudian bisa juga melakukan uji sebenarnya gitu kan, seperti menguji dari antara kedua kebenaran ini yang mana yang mungkin paling benar, dan dari segi solusi misalnya, dari segi solusinya apakah solusinya ini berdampak lebih besar, efeknya lebih kecil atau lebih besar, itu kan menjadi cara kita. Jadi yang Bapak ambil pastinya yang resikonya lebih kecil, tetapi ini mementingkan untuk kepentingan umum ya. Iya. Ya. Nah kemudian Bapak, apakah Bapak mengalami tantangan? Apa tantangannya ya Pak ya dalam kegiatan pengambilan keputusan ini Pak? Tantangannya sebenarnya adalah setiap keputusan itu kan tidak bisa memuaskan semua pihak kan gitu. Jadi itulah tantangan kita. Jadi pasti, dan itu pasti. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu pasti pro dan kontra. Itu sudah hal yang biasa kita alami. Tetapi dalam pengambilan keputusan itu kan kita harus gitu kan. Keputusan itu kan harus diambil dengan mempertimbangkan yang tadi ya. Jadi apa dampaknya, kemudian bagaimana kedepannya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu kan tadi menjadi pertimbangan kita. Baik Bapak. Kemudian Bapak, apakah memerlukan seseorang atau pihak luar dalam pengambilan keputusan? Tergantung sebenarnya. Seperti yang saya sampaikan, tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Jika misalnya permasalahan itu hanya bersifat individual atau berdampak luas bagi anak kita, bagi sekolah, bagi masyarakat, tentu kita akan melibatkan banyak pihak. Di antaranya mungkin tim di sekolah, kita punya tim, bapak dan ibu guru, kemudian dari tenaga kawan, kemudian ada juga mungkin dari komite, dari pengawas. Itu tentu akan menjadi bahan kita untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tentu pelibatan setiap komponen, karena kita berada di institusi pendidikan, jadi pelibatan semua pihak itu penting untuk kita. Jadi di sini tergantung daripada masalah yang dihadapi Pak ya. Ada kalanya Bapak melibatkan hanya beberapa orang aja, tetapi ada juga melibatkan banyak orang, yaitu baik pendidik maupun tenaga pendidikan. Mungkin di forum-forum rapat resmi Pak ya. Ya. Kemudian Bapak, apakah Bapak memerlukan waktu khusus atau membuat jurnal dalam mengambil keputusan Pak? Diperlukan sih sebenarnya. Gini, tergantung dari beberapa kasus yang mungkin kita akan hadapi atau bahas gitu. Dan keputusan yang kita buat itu apakah nanti akan berdampak luas, berkelanjutan atau seperti apa kan itu. Jadi memerlukan waktu ya sebenarnya. Jadi kita punya, kalau kita rapat dalam tim itu kan pasti memerlukan waktu dan terjadwal gitu ya. Jadi memerlukan sih sebenarnya waktu untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil itu menjadi keputusan yang terbaik. Tetapi mungkin di sini memerlukan waktu, tapi lamanya waktu tergantung dari permasalahan yang ya. Nah bapaknya pasti selalu mengambil keputusan secara logis dan juga rasional Pak ya. Kita di sini mengenal 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Ada yang berbasis pada hasil akhir, kemudian ada yang berbasis pada peraturan, dan juga ada yang berbasis pada rasa peduli. Nah yang paling sering Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan itu yang mana? Yang paling sering kalau di sekolah ya, di sekolah itu ada berbasis aturan sih. Jadi
karena mau tidak mau regulasi itu aturan menjadi poin penting yang bisa kita pakai pedoman gitu, nah, untuk melaksanakan kegiatan dalam pengambilan keputusan. Itu yang paling banyak mungkin bisa saya gunakan di sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan, tergantung juga permasalahan yang dihadapi gitu ya. Jadi kalau misalnya kajiannya dari jangka pendek dan jangka panjang, atau mungkin rasa kepedulian seperti misalnya ada kasus-kasus yang dihadapi oleh teman-teman, itu kan bisa jadi ada yang bersifat memerlukan rasa kepedulian seperti itu, mungkin itu menjadi bahan pertimbangan kita. Jadi di sini Bapak yang paling sering itu Iya. berdasarkan pada peraturan ya. Iya, Pak. peraturan. Tapi kalau misalnya hal-hal yang memang terkait dengan masalah perasaan, itu pastinya rasa peduli ya Pak. Iya, Ya? rasa peduli Iya. pasti. Nah kemudian Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan salah satu kasus yang Bapak alami, kemudian Bapak melakukan sebuah pengambilan keputusan. Salah satu kasus yang sering kalau kita di institusi pendidikan kan Bapak dan Ibu guru itu minta izin untuk tidak mengajar itu misalnya. Jadi itu kan sebuah ya paling sering lah terjadi itu, tapi dengan alasan-alasan yang kan logis gitu. Artinya mungkin alasan salah satunya adalah alasan sakit, kemudian alasan misalnya kalau istilah Bali kan untuk tulung itu kan menjadi bahan pertimbangan kita ya. Jadi kemudian mereka punya tugas di sekolah harus dilakukan, tetapi di satu sisi mereka punya kewajiban secara individu, baik itu di keluarga atau di masyarakat. Itu salah satu contoh kasus yang mungkin Iya Pak, jadi dari segi absensi teman ya Pak ya, jadi izin karena berbagai kepentingan kan itu Pak. Nah sekarang Pak, dari permasalahan tersebut kita kan mengenal ada 4 paradigma dalam dilema etika. Ada antara kepentingan pribadi lawan kelompok, kemudian ada keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan rasa kesetiaan, dan juga jangka pendek dan jangka panjang. Dari kasus yang Bapak sampaikan itu termasuk yang mana? mungkin yang pertama Ibu ya, jadi yang individu dengan kelompok atau masyarakat ya. Jadi antara kepentingan individu dan kepentingan umum itulah istilahnya. Jadi itu yang mungkin Individu untuk guru yang minta izin, kemudian umumnya adalah sekolah Pak ya. Nah Bapak apakah bisa melihat uji legalnya ya? Kalau dilihat dari segi pelanggaran hukum, apakah itu melanggar hukum? Kalau secara individu mungkin tidak melanggar hukum ya, tetapi tata tertib yang seharusnya di sekolah itu atau aturan yang ada di sekolah itu ya bisa dikategorikan melanggar. Tetapi kalau dari segi hukum kan karena dia minta izin kan tidak termasuk ke dalam itu. Baik Bapak, berarti untuk pelanggaran hukum tidak, tetapi di sini mungkin dilema etikanya Pak ya, etikanya yang ada permasalahan yang harus diselesaikan. Nah kemudian jika pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu dipublikasikan, apa yang Bapak rasakan? Mungkin kecewa ya, jadi rasa kecewa mungkin yang terjadi, rasa tidak nyaman gitu kan, karena itu kan sebuah keputusan yang kita ambil secara bijaksana lah itulah, karena kita kan mengambil keputusan itu kan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya. Lain halnya kalau misalnya dipublikasikan dengan konfirmasi terlebih dahulu terhadap kita hal seperti itu dilakukan, mungkin kan bisa. Tapi kalau misalnya dipublikasikan sepihak gitu istilahnya, jadi kan merasa tidak nyaman sebenarnya. Ya di sini Bapak merasa tidak nyaman ya Pak ya. Jadi karena ini adalah bukan konsumsi publik, tetapi Ya. ini untuk ya pihak-pihak tertentu saja. Nah Bapak dari permasalahan tersebut prinsip apa yang Bapak terapkan? Prinsip Maksudnya prinsip ya, apakah itu prinsip berbasis nilai akhir, kemudian peraturan, atau rasa kepedulian? kalau prinsipnya yang masuk mungkin rasa kepedulian. Iya, Pak. Karena kita kan punya rasa kepedulian, mungkin itu yang masuk ya dalam ini. Nah kemudian apa ide kreatif yang Bapak lakukan? Ya sepintas muncul begitu, jadi sifatnya tak terduga ya Pak ya, dalam menangani kasus tersebut. Kalau ide kreatifnya adalah kalau misalnya Bapak dan Ibu guru minta izin di sekolah itu, pertama kan kita sampaikan untuk mempersiapkan dulu materi pelajaran yang mungkin akan diajarkan pada hari itu gitu. Kemudian meminta bantuan kepada guru piket atau kalau kita di SD itu kan mungkin guru bidang ya, karena kan ya itu ada
Jadi kita mengkondisikannya agar bisa dibantu oleh guru bidang atau guru piket untuk mengisi kelas yang kosong gitu. Kemudian karena sifatnya adalah tergantung dari izin yang mereka. Kalau misalnya sakit kan kita tidak bisa duga gitu kan. Jadi hal seperti itu kan tidak bisa diantisipasi apa namanya lebih dulu, lebih awal lah gitu. Tapi itulah mungkin yang bisa dilakukan, gitu. Mengkondisikan di sekolah dengan bapak dan ibu guru yang izin, persiapan dulu apa materi dan media yang akan diajarkan, kemudian minta pada teman-teman ajarkan di sekolah untuk bisa membantu seperti itu. Jadi hendaknya bapak ibu guru yang melakukan hal tersebut sudah mempersiapkan Pak ya, jadi materi yang akan diterapkan sehingga tidak terjadi kekosongan Pak ya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Iya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara kali ini. Jadi tujuan daripada wawancara ini untuk memenuhi tugas dalam kegiatan guru penggerak, yaitu modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, Bapak selaku kepala sekolah pastinya sudah banyak sekali melakukan pengambilan keputusan, di mana ini terkait dengan kepentingan orang banyak ya Pak ya. Nah Bapak, setiap orang pastinya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah ada kalanya kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya bertentangan dan ini menimbulkan dilema. Merujuk pada situasi ini ada dilema etika dan juga bujukan moral. Dilema etika itu adalah situasi yang menunjukkan posisi benar lawan benar. Sedangkan kalau bujukan moral itu situasi yang menunjukkan adanya situasi yang salah lawan benar. Nah Bapak, apakah Bapak pernah dihadapkan pada situasi seperti itu? Terima kasih Ibu. Ya tentunya pernah Ibu. Salah satunya adalah penggunaan kamar mandi, WC yang digunakan oleh dua lembaga. Ibu ketahui bahwa di SMP 1 atap itu digunakan, wilayah digunakan oleh SD maupun SMP. Berkaitan dengan itu yang jadi masalah di sini adalah penggunaan WC oleh dari SMP. Itu benar Ibu, semua bisa menggunakan, boleh menggunakan, tetapi yang jadi masalah itu sering kami lihat itu kebersihan dimaksud adalah ada botol-botol teh gelas, aqua gelas di lantai WC. Kemudian ada juga pembalut wanita itu diselipkan di bak di belakang bak kamar mandi. Itu kenyataan itu masalah yang. Baik Bapak, dari kasus yang tadi Bapak ceritakan, mungkin Bapak bisa mengidentifikasikan apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik Ibu, kalau yang melihat kasus atau masalah yang tadi Bung, yang melihat itu adalah rujukan moral Ibu. Kenapa? Karena di situ ada benar, ya ada salah. Benarnya di mana itu boleh digunakan kamar mandi itu oleh kedua sekolah, asalkan sudah kekeliruannya, asalkan menjaga kebersihannya dengan baik. Begitu Bu. Ini Pak. Jadi ini termasuk bujukan moral, di mana kalau benarnya kita lihat dari segi penggunaannya Pak ya. Kemudian ya yang posisi salah itu terkait dengan masalah aturan Pak ya. Nah sekarang Pak, langkah-langkah yang Bapak ambil dalam menyikapi situasi ini seperti apa Pak Nge? Jadi langkah-langkah yang selama ini kami lakukan adalah
membentuk piket khusus nih Bu, khusus untuk membersihkan kamar mandi, ya mengawasi, membersihkan oleh siswa yang piket pada hari itu, dan selanjutnya kemudian didampingi oleh guru piket. Nih, Ibu, nih. Apa ada ide kreatif yang muncul begitu aja, Pak? Ide kreatifnya adalah kami di sekolah membentuk tim dalam bentuk ekstra Ibu, ekstra atau tim peduli lingkungan. Mereka inilah yang nanti di samping ya mengawasi, jika juga ditemukan sampah berupa apa plastik dan lainnya atau apalah pembalut, nanti mereka langsung memungut Ibu, kemudian dibuang di tempat sampah yang sudah kami sediakan. Itu ini tanggung jawabnya seperti itu. Ya, berarti di sini ide kreatifnya itu adalah membentuk ekstra peduli lingkungan Pak Ngi, sesuai dengan program-program yang dia lakukan. Pak Ngi. Nah, kemudian adakah tantangan dalam melaksanakan pengambilan keputusannya dalam menyikapi masalah ini, Pak? Ya, ada tantangan itu selalu ada ya, Ibu. Kami sudah berbuat seperti itu, ya membentuk siswa piket, mengawasi, langsung mengerjakan. Tapi ada saja yang masih berlaku seperti itu, sudah dipungut dan lainnya. Tantangannya itu tantangan. Ada saja yang seperti lagi membuang buang dan lainnya, itu tantangan yang tiada hentinya begitu di antara sekian anak, baik SD maupun SMP begitu Ibu. Terus Bapak dalam pengambilan keputusan kasus ini apakah melibatkan pihak lain, Bapak? Ya, dalam masalah ini Ibu, tentu kami, saya sebagai kepala sekolah dibantu oleh, atau kami mengajak kesiswaan, wali kelas dan guru piket untuk mencari solusi berkaitan dengan masalah ini, Bu. Nah, Bapak sudah bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak memilah-milah permasalahan. Nah, sekarang Bapak dalam kasus ini kita mengenal 3 prinsip Pak ya. Ada prinsip berpikir di hasil akhir atau dikenal dengan istilah end-based thinking. Kemudian ada berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan juga berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, dalam permasalahan ini apa yang Bapak terapkan, Pak? Prinsipnya. Iya, dalam hal ini kalau saya menggunakan prinsip kepedulian, Ibu. Kepedulian, lebih banyak orang peduli. Mengapa? Kalau peraturan saja mungkin tidak mempan begitu Ibu. Jika ada kepedulian yang tinggi, baik siswa, guru, kepala sekolah, ya keseluruhan intinya warga sekolah ya, kepedulian itu ya akan segala tantangan, segala hal yang tadi dimaksud pasti ya terjawab, itu pasti dapat dilaksanakan itu ya. Berarti di sini berkolaborasi Pak ya antara seluruh warga sekolah. Warga sekolah kolaborasi, banyak peduli Bu ya. Iya Pak. Ya. Nah, yang tadi Bapak ceritakan itu adalah kasus rujukan moral. Bisa Bapak menceritakan satu contoh kasus yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Pak? Dilema etika. Kalau itu Ibu, saya dapat ceritakan. Ini guru tenaga pendidikan sering
dalam seminggu itu dapat saja tidak masuk dengan berbagai alasan ibu nih, dengan berbagai alasan kayu sakit, izin, terutama izin ibu dalam satu minggu ini ada 2-3 kali ada saja izin kepastian lah, macam-macam lah ibu, yang seharusnya kan kewajibannya tiap hari mereka datang ke sekolah. Oh, iya. Nah, Pak, dalam dilema etika itu paradigma membagi menjadi 4 Pak nih. Ada yang individu lawan kelompok, kemudian ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan juga jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Bapak bisa mengidentifikasikan ya Pak ya, kalau kasus yang kedua ini termasuk yang mana ya? Ya, kalau saya mengkategorikan kasus yang kedua tadi itu adalah termasuk individu ke kelompok atau individu ke community. Nah, mengapa benar dia atau guru-guru yang tidak masuk dengan alasan berbagai tadi itu, tetapi Bapak Ibu guru kan harus melakukan kewajibannya melayani atau mengutamakan kepentingan kelompok. Kelompok ini siapa ibu? Adalah siswa. Begitu ibu? Iya Pak. Jadi ini kalau diidentifikasikan termasuk kepentingan individu lawan kepentingan kelompok atau individu as community, Bapak. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang Bapak ambil dalam menangani kasus niki Pak? Yang biasanya kalau dulu kan kalau tidak masuk kan pakai surat ibu nih. Kalau sekarang sudah ada media, HP, izin lewat grup. Sekarang ada WA ibu nih. Jadi kalau izin lewat grup WA, kemudian yang minta mengirim foto, swafoto ibu nih. Ketika Bapak Ibu guru tidak masuk, itu izin undangan dan lainnya macamnya, dia harus mengirim swafotonya ke grup WA itu. Ini Bapak, dari yang sudah disampaikan Pak, apakah mungkin ada ide kreatif yang muncul begitu saja saat Bapak mengatasi permasalahan ini Pak? Nah, salah satu ide lagi kreatif ibu, ketika guru tidak masuk, selain mengirim swafoto ke grup, dia minta sama Bapak Ibu guru yang izin itu besoknya ibu membuat atau mengisi jurnal yang formatnya sudah saya sediakan. Jadi mengisi jurnal apa kegiatannya selama waktu ini atau kemarinnya tidak masuk, misalnya ada undangan, apa saja undangannya dia secara kronologis, tidak pendek-pendek kalimatnya ibu. Saya ini jam sekian, dia menceritakan secara kronologis hanya jam. Artinya kalau masuk kan 7.30 BNG, 7.30 ngapain, mengapa dia sampai akhir kegiatannya ketika izin itu bu, di kalimatnya saya izin jam sekian. Jadi dia bercerita sesuai dengan cara kronologis dari 7.30 dari undangan sampai dia berakhir. Berarti yang tidak masuk mengisi jurnal. Mengisi jurnal. Secara kronologis. Apakah semua baik tenaga pendidik maupun kependidikan ingat dengan mengisi jurnal itu Pak? Baik Bu, nanti di antara itu Bu, ada yang mengisi, kadang-kadang anak guru banyak alasan Bu, guru banyak alasan, ada mengisi tapi pendek, ada yang mengisi panjang, ada ya berbagai macam itu ya, berbagai macam ada saja. Mungkin karena yang nggak mengisi mungkin lupa atau bagaimana itu ada saja bagaimana lupa dan lainnya. Nah itu seperti yang terjadi Bu. Begini Pak. Nah Bapak memerlukan pihak lain ya untuk
pengambilan keputusan kasus kedua niki melibatkan pihak lain Bapak? Oh ya, tentu dalam uh, keputusan itu pasti kami melibatkan pihak-pihak lain yang dimaksud. Nanti tergantung ya ini masalahnya Ibu nggih, tergantung gitu, masalahnya. Kalau masalah misalnya ini yang izin Bapak Ibu guru yang izin, kenapa izin ya, kami ya melakukan seperti kurikulum yang kami ajak untuk berdiskusi, memusyawarahkan langkah-langkah apa yang kita gunakan untuk mengambil solusi dan mengambil keputusan seperti ini. Kalau jadi yang pertama tadi berbeda, nanti tergantung nanti ruang lingkup masalahnya. Tidak semua sih setiap masalah itu melibatkan ini, tergantung nanti masalahnya ini tingkat beratnya perusahaan ini, guru ini. Setelah itu diambil keputusan, baru nanti kami sampaikan di rapat kepada Dewan dan Pendidikan Bu. Seperti itu. Nih Bapak, berarti di sini Bapak tergantung masalah yang dihadapi Pak nih. Ada kalanya Bapak melibatkan hanya beberapa orang saja. Ya. Tetapi seringkali juga Bapak mengambil keputusan pada forum-forum resmi seperti yang dihadiri oleh tenaga pendidik maupun kependidikan. Kan Pak Ngi? Iya Pak. Nah sekarang Pak, dalam kasus yang kedua niki, tadi kan sudah dijelaskan ada 3 prinsip yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Nah untuk kasus yang kedua itu yang Bapak terapkan prinsip yang mana Pak Ngi? Prinsip, coba Ibu bisa prinsip apa? Ya baik Pak, saya ingatkan ya. Jadi 3 prinsip yang dimaksud itu adalah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, yang terakhir itu adalah berbasis rasa peduli, care based thinkingnya itu. Nah untuk kasus yang kedua niki yang Bapak terapkan prinsip yang mana ya Pak? Ya. Baik Ibu, kalau melihat kasus atau masalah yang kedua ini, saya menggunakan proses berpikir Bu ya, itu yang berbasis pada peraturan, peraturan sebab ya kita ini kan Bapak Ibu guru, saya kan bekerja mengabdi pada lembaga, karena itu menggunakan basis prinsip peraturan. Yang lain di samping itu kita mengabdi pada negara, yaitu supaya nanti tidak muncul penafsiran atau multi-multitafsir yang berbeda-beda di antara Bapak Ibu guru. Muncul nanti rasa suka, tidak senang, tidak adil. Oh ini bapaknya senang dengan guru ini berpihak pada guru ini dan lainnya, itu tidak bagus. Sehingga seolah tidak adil begitu ya. Supaya muncul keadilan ya, yang katakan ya proses berpikir itu, proses berlandaskan peraturan itu Bu. Bagus Pak Ngi, jadi Bapak dalam mengambil keputusan pasti memberikan argumen ya Pak secara logis dan juga rasional. Kemudian ini pasti menyangkut kepentingan umum, tidak memihak 1-2 orang Pak ya, berlaku untuk semuanya. Kalau misalnya untuk tenaga kependidikan berlaku untuk semua tenaga pendidikan, kan Pak Ngi. Ini bagus Bapak. Nah untuk gininya Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan Pak ya, apakah semua pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu hasilnya sesuai dengan harapan Bapak? Artinya hasilnya sesuai dengan harapan, ekspektasi Bapak sesuai dengan realitanya Pak? Ya, baik Ibu. Kami menyadari bahwa setiap keputusan itu tidak akan menyenangkan pada semua pihak. Keputusan yang sama Bapak Ibu guru,
pasti ke dalam hatinya itu merasa tidak puas Bapak. Ibu nggih, Nggih. tidak puas pada dalam hatinya itu tidak puas. Tidak menyenangkan pada semua pihak, kami menyadari itu. Ya. Nah, terus apa yang Bapak lakukan untuk menyikapi situasi tersebut, Bapak? Ini, nah ini kan sebagai upaya Pak Ibu nggih, Nggih. karena upaya bagaimana sebuah keputusan itu memuaskan kedua belah pihak. Misalnya saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru sebagai guru, ya kita harus mengupdate diri Ibu nggih, mengupdate diri. Bagaimana cara mandiri ya dengan literasi itu. Ya lebih banyak membaca, literasi, ya banyak memberikan wawasan, ya sehingga kita tahu jati diri kita. Oh, tugas-tugas apa yang kita ketahui, kita laksanakan. Kita tugas guru apa, wewenang kita guru sebagai apa. Demikian juga saya lu kepala sekolah, apa wewenang saya sebagai kepala sekolah, apa tugas saya kepala sekolah, apa kewajiban sebagai kepala sekolah. Kalau sudah itu tahu apa kewajiban guru, oh kewajiban guru adalah kewajiban saya sebagai guru, kewajiban kepala sekolah seperti ini. Nah, sudarmu ini Bu, sudarmu ini. Kalau kita menyatakan sudarmu masing-masing, maka itu masalah-masalah itu akan semakin kecil begitu Bu. Nah, jadi Bapak di sini setiap pengambilan keputusan Bapak selalu adakan evaluasi dan juga merefleksi dengan cara mengupdate diri, betul. sehingga hasil keputusan berikutnya harapannya mampu memuaskan semua belah pihak. Ini Bapak bagus sekali, luar biasa Bapak dari hasil wawancara kita hari ini. Saya harapkan saya dapat belajar banyak dari Bapak yang nantinya tiang pakai untuk menyikapi permasalahan baik dilema etika maupun rujukan moral yang nantinya kemungkinan saya alami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu.